mulai komunikasi beberapa kali, kemudian udah mulai ngajakin video callan yang masuk-masuk gitu ya. Kemudian juga ada modus yang pernah diadukan saya, itu modus tentang orangnya nggak kenal, nggak pernah ketemu, soal rapat di Facebook juga, chatting-chattingan sampai tukeran nomor WhatsApp dari luar negeri gitu ya. Kemudian dia pakai profesor ganteng, nge-WhatsApp kalau dia pengen ketemu, tapi untuk ketemuan itu dia harus beli tiket bla 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 gitu kan. Karena dia tahu pengen kita tuh generous, baik hati, akhirnya terpikat, oke saya beliin tiket, tapi dia maunya uangnya, yang dia beli tiketnya gitu. Itu banyak kejadian juga. Nah, kalau tadi sama ibu yang di Dubai ya, sama juga. Dan juga teman-teman nih, teman-teman yang baru ini yang ada 1,3K viewers ini hari ini, kalian jangan pernah merespon siapapun yang memang tiba-tiba ada gitu di Instagram kalian, Facebook kalian, ataupun di WhatsApp kalian. Kemudian soal apalagi kamu belum pernah ketemu, apalagi orang luar entah berantah gitu ya. Kemudian sosok kenalan tapi nggak pernah mau video callan dengan face to face kayak gini, dia akan pakai full picture palsu. Kemudian setelah banyak janji manis, intens beberapa kali ngobrol, akhirnya terenyuh lah hati si korban ini. Gimana enggak dibilang cantik sama cowok ganteng, katanya dia pilot lah apalah dan akan ketemuan gitu. Intinya in the end dia akan minta transfer untuk alasan apa? Ini bahas apa ini? Yang dulu yang scammer kan, benar nggak sih? Iya betul betul. Jadi scammer ini banyak modusnya bang. Jadi dari perkenalan di Facebook, kemudian nomor WhatsApp, kemudian juga ada modus mungkin kalian juga pernah dengar pengiriman barang, mau ngasih hadiah itu dari entah berangkat dari Amerika, dari Jerman, gak kenal-kenalnya kita sama orang bule. Kemudian ada bule yang mau ngasih hadiah, hadiahnya itu katanya barang berharga, tetapi udah ada di custom, tapi harus ditransfer dulu. Itu kan kayak gitu-gitu ya. Betul betul betul. Jadi buat teman-teman PMI yang bekerja di luar sana, kalau kalian memang nggak kenal sama orang itu, nggak pernah ketemu juga, dan tiba-tiba dia so akrab mau janjian hal-hal yang manis, sebaiknya kalian lebih hati-hati karena itu modus scammer yang udah sering banget dipakai. Kemudian video callan sama orang yang kamu nggak kenal juga harus hati-hati. Siap. Jangan mudah terpancing dengan link-link yang dikirim. Misalkan saya juga pernah dikirimin link, Anda beruntung mendapatkan misalkan uang tunai setelah link ini. Itu pun juga jangan. Jadi kalau emang bukan teman kita, kalaupun tidak teman kita ya jangan, harus hati-hati juga ya. Karena zaman sekarang ini teknologi itu udah sekalinya kita klik link itu semua data kita akan kita ambil, itu juga bisa. Begitu. Kemudian tentang PMI ini yang mau kerja di luar negeri, mungkin Mbak Yuni juga sering mengingatkan bahwa kalau mau kerja di luar negeri harus melalui PT penyalur tenaga kerja yang resmi. Jangan karena diajakin temen, kemudian dijanjiin akan dapetin gaji yang bagus, pakai turis visa, kemudian pergi, dan kemudian kenyataannya malah tidak buat permit dan jadi ilegal. Itu pun juga banyak terjadi di kepada PMI kita, gitu. Karena mereka memang sudah memperhatikan profil picture kamu. Makanya ini orangnya banyak duitnya nih, jalan-jalan terus, makan di restoran, dia tuh udah intai. Terus kemudian mulai like foto kamu, mulai chatting, kayak gitu-gitu lah. Jadi jangan udah terpedaya ya. Oke, siap. Gini. Oke, siap Pak Riki. Salam kenal ya, Pak Riki dari KBRI Kuala Lumpur. Bukan, dari mana? Oh, oke. Bukan. Oke. Terima kasih karena kehadiran. Mungkin saya akan perkenalkan di atas ini ada Bang Heru, kepolisian dari, karena foto-foto profil mereka bertiga ini yang ada di sini
dipakai oleh penipu, karena itu setiap malam kita melakukan edukasi. Bang Heru mungkin bisa diperkenalkan siapa? Iya, tadi saya disebut nama saya Tinas di Polda Banten. Oke, dan adik saya yang paling kecil ini bungsu, kenalkan yang masih posisinya. Bungsu. Ini TNI dari, nggak ada suaranya, Dek. Ini please. Saya tulis dari mana? Dari AU. AU apa EU? AD. AD, bukan AU. Oh, AD, sorry. Terus, hilang pula aku punya abang satu dari Aceh tadi. Keluarkah? Dengan Pak Heru boleh tanya, silakan. Saya banyak juga menerima aduan tentang warga negara Indonesia yang kena janji untuk kerja di luar negeri. Hilang kabar, hilang kontak dengan keluarga. Biasanya mereka menghubungi saya untuk mencari orang yang hilang kontak itu setelah beberapa tahun. Nah, apakah kalau ada kejadian seperti ini, kita bisa minta warga di Indonesia untuk buat report polisi dulu di daerahnya dia, di-explain dulu asal muasal keluarganya itu bisa pergi ke Indonesia, ke luar negeri. Kemudian nanti setelah kronologisnya jelas, kemudian dikirim ke saya gitu, biar saya teruskan ke pihak-pihak yang memang berada di departemen itu. Kejadian besar ya, ketika mereka menang, tapi itu mereka nggak tahu siapa sponsor yang bawa, gimana mereka juga. Karena kemungkinan kalau sudah setahun nggak ada kabar itu biasanya kalau dia ilegal sudah pasti ada di depo tahanan penjara. Nah, apakah step-step bagi pihak keluarga yang mau mencari kabarnya di luar negeri yang tidak ada kabar, apakah harus dikasih dulu atau ke BNP 2 TKI atau langsung ke pihak tentang kepikiran? Itu gimana, Miss? Kalau itu sih. Oke, mungkin saya bantu jawab ya. Karena untuk ketenaga kerjaan yang hilang itu sebenarnya satu hal. Saya pernah menemukan beberapa orang 25 tahun hilang, 10 tahun hilang, 15 tahun hilang, dan sudah dipertemukan. Artinya adalah kalau mereka hilang, mereka akan cari jalan pulang. Tapi kalau mereka menghilang, dicari ketemu pun mereka pakai masker. Ini yang terjadi ya. Karena ini kejadian yang ada di Malaysia, Singapura, Hong Kong. Saya sudah menemukan nih. Kemarin Malaysia dalam jangka waktu 5 jam, saya bisa menemukan keluarganya. Karena yang hilang ini mencari saya publikasikan di media sosial selama 4 jam. Keluarganya mencari saya dan mereka dipertemukan. Ini kalau orang hilang. Tapi kalau orang menghilang, kita telepon, kita datangi rumahnya, jawabannya dia sudah mati. Dan dia tidak ingin ketemu sama keluarganya. Nah, kalau untuk kasus-kasus di Malaysia, kalau dilaporkan itu biasanya kita melaporkan ke BP 3MI, BP 4MI di daerah. Karena kalau laporan sama polisi kan beda, jalurnya beda. Jadi itu biasanya kalau mau lapor itu lapor ke pemerintahan, BP 4MI yang ada di wilayah, BP 3MI yang di provinsi, dan BP 2MI yang ada di Jakarta. Jadi kita punya 3, BP 3MI, BP 4MI yang ada di daerah, BP 3MI yang ada di provinsi, BP 2MI yang ada di pusat, ya ini di Jakarta. Jadi kalau ada yang kehilangan keluarga, mereka harus lapor ke tempat itu dulu. Mereka akan diteruskan ke pusat, pusat akan menembusi kedutaan. Dan jika laporan itu Bapak ingin menelusuri juga, keluarganya memberikan surat laporan itu ke Bapak juga, di copy, boleh dibantu mencari. Itu yang saya lakukan. Memang ada beberapa orang Indonesia yang pergi ke luar negeri hanya sekedar kebahagiaan karena ada masalah keluarga, suami dengan istrinya, dan anaknya. Banyak kejadian anak dan keluarganya.
saya selalu pasang sanksi pekerjaan itu ada juga kejadian suami yang udah lama nggak ada kabar berarti sudah mungkin ketika istrinya dicari ini kita ketemuin kemudian pas saya datangin ke rumahnya ternyata bapak itu sudah ada istri dan 2 anak ya terus saya cuma bilang sama istrinya coba deh ibu telepon aja begini tapi teleponnya video kemudian sih itu saya perintahkan dan dia menelpon malam itu kan posisinya pasti udah ada di kamar ya ada perempuan dan anak-anak saya sudah telepon itu bukan soal ya Betul. Mungkin kita lebih intensif ya Pak Riki. Saya akan DM Pak Riki karena Bapak posisi ada di Malaysia nih. Mungkin kita bisa saling membantu untuk informasi lebih dekat lagi. Mungkin suatu saat saya akan meminta bantuan Bapak karena kebetulan saya banyak juga kasus-kasus yang akan saya teruskan ke Pak Riki. Terima kasih kehadirannya Pak Riki ya. Terima kasih. Bang Martin, Madam juga terima kasih. Terima kasih Pak Riki. Oke, jadi ini cerita dari negeri seberang. Bang Martin, Bang, makan terus kau. Adik kau pinter kali cari muka dia. Pinter kali dia cari muka nih. Hati-hati, Bang. Ada apa ini? Ada apa nih? Ada apa ini? Madam, hati-hati kau. Bungsu sudah bicara seperti ini, hati-hati kau. Kurang atasan, Bang. Siapa yang naik ini? Mbak Umi. Mbak, gensetnya dikondisikan, Mbak. Genset. Ada pola-pola aja. Selamat malam, sayang. Henry-nya hati-hati ya. Terus mana mukanya, sayang? Boleh. Boleh, silakan, sayang. Mbak, anginnya, Mbak. Kayak Gunung Semeru mau meletus itu. Siap. Terus kemarin itu kan dia di pabrik apa itu perayaan dia kan kerja di bagian ini untuk mencuci ayamnya dikasih obat tapi obatnya itu yang nyiapin temannya dia yang mampir gitu posisinya itu obat buat nyuci ayamnya itu salah jadi pabriknya itu nggak bisa menjual ayam yang sudah dicuci itu tadi dan kerugiannya itu katanya hampir 50 juta. Terus? Jadi pabriknya itu katanya disucikan. Jadi kan liburannya sudah dari hari Jumat sampai nanti tanggal 19. Katanya kan nanti musyawarahkan sama Aceh. Terus? Apakah harus putus kontrak atau gimana atau tidak ya? Seumpamanya ya mesti memang saya tanyakan nanti kata saya pengennya nggak sampai ada hal yang diinginkan kayak putus kontrak itu tapi nanti kata terjadi itu langkah-langkahnya gimana posisi kan baru 1,5 tahun apa bisa takut nanti pabrik mencarikan tempat lain atau bagaimana gitu ya Itu mau aku metu kabeh ya, Mbak. Karena satu hal, Taiwan di sini nggak berpengalaman. Gini aja, kalau kamu terjadi sesuatu sama adikmu dan butuh ditanyakan, saya akan menghubungi KDI, pemerintahan yang ada di Taiwan. DM saya. Karena sekali lagi masalah Taiwan saya kurang tahu nih. Saya takutnya menjawab salah. Jadi
nanti dengan DM ke saya setelah keputusan dari Taiwan seperti apa, saya akan minta bantuan langsung ke KDI. Itu saya nggak punya. Mbak, DM, Mbak, DM. Inbox, inbox. DM. Yo. Maksudnya nggak bisa di luar. Saya cuma Nggak apa-apa, samain SMS saya kalau ada sesuatu. Ya. tahu nggak Nggih. belum ada pengalaman nggak tahu kan salah langkah gitu. Siap, siap. DM ke saya, nanti saya akan teruskan ke KDI, sayang. Oh nggak ada. Nggih. Ya. Ya, I love you. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, aku kasih tahu satu cerita ya, Bang ya. Bang, Abang, tunggu dulu jangan kasih makan terus aku. Aku udah gemuk. Ada orang habis jatuh, batuknya tuh ininya itu ada tandanya, Bang. Ini di sini itu ada, iya. Tahu nggak? Dia pura-pura olahraga tanpa henti. Olahraga 1 hari nonstop, Bang. Waalaikumsalam. Emang dia jatuh. Mohon izin Bapak-Bapak ya, saya mau tanya sama Miss Yuni di luar topik ini. Miss, saya barusan jatuhnya jendela itu sedang aku Oh, sebentar. Rumah majikan lantai berapa yang kamu jatuhkan jendelanya? Dua-dua. Oke. Posisinya jatuhin dek taman atau jatuhin dek mana, sayang? Oke. Majikanmu tahu? Tahu sudah laporan sama kolegi sama itu kolegi ya, sama satpam gitu. Oh, oke. Sudah dilaporkan sama satpam. Polisi sudah datang belum, sayang? Sudah tadi udah cuma diminta ID